Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya, Cecilia, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Pemirsa, pimpinan sebuah pondok pesantren di Banyuwangi dilaporkan ke polisi ada dugaan melakukan pencabulan terhadap 6 buah santri anak didiknya. Pihak Polresta Banyuwangi, Jawa Timur membenarkan pihaknya telah mendapat laporan dari warga dugaan terjadi pencabulan terhadap anaknya. Pemirsa, aparat kepolisian Polresta Banyuwangi cukup serius dalam melakukan pengungkapan kasus. Sejumlah anak di bawah umur melaporkan adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh oknum kiai atau pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Banyuwangi. Setidaknya ada 4 orang korban yang masih berusia sekitar 16 hingga 17 tahun melaporkan pengasuhnya yang berinisial F. Dalam laporan tersebut, korban mengaku dipaksa untuk melayani nafsunya. Menurut Kasih Humas Polresta Banyuwangi, Ibtu Lita Kurniawan, membenarkan adanya warga atau orang tua korban melaporkan kejadian dugaan pencabulan anak di bawah umur. Jika para korban memang masih berstatus pelajar aktif di salah satu lembaga pendidikan. Mereka mengaku dugaan asusila yang dialami dilakukan oleh terlapor di luar jam sekolah. Korban dipanggil dan disitulah terjadi peristiwa dugaan asusila tersebut. Selain telah menerima laporan, pihaknya juga telah mengantongi nama oknum terlapor. Namun, hingga saat ini Satreskrim masih dalam proses pengumpulan alat bukti. Dalam kasus ini, penyidik telah memanggil dan memeriksa 8 orang sebagai saksi yang seluruhnya merupakan santriwati. Bukan hanya itu, penyidik juga sudah mengantongi bukti visum dari pihak rumah sakit. Baik, perlu kami jelaskan di sini bahwa benar Satreskrim Polresta Banyuwangi telah menerima laporan dari masyarakat, dalam ini adalah orang tua korban, dari beberapa korban ya. Dan kami benarkan bahwa laporan tersebut sudah kita terima dan pada saat ini kita sudah melaksanakan langkah-langkah kepolisian, melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan kita lengkapi dengan visum et repertum untuk melengkapi berkas kita untuk menjadi sebuah keutuhan rangkaian peristiwa yang diduga pidana tersebut. Terus untuk terduga itu kapan diperiksanya? Sementara perlu kami sampaikan di sini kepada rekan-rekan semuanya bahwa kami telah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi, kepada yang saksi-saksi terkait ya dalam rangkaian peristiwa pidana itu. Untuk terlapor setelah rangkaian pemeriksaan saksi-saksi segera kita melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan terlapor. Sementara itu, orang tua korban menyampaikan tidak terima anaknya sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut orang tua korban, rata-rata anak yang menjadi korban pelecehan seksual tidak mau cerita karena takut. Setelah mendapatkan dukungan sesama orang tua, korban baru bersedia bercerita. Orang tua korban mengaku kaget mendengar cerita anaknya, bahwa anaknya dipanggil pimpinan pondok pesantren dan kemudian dipegang dan diraba-raba bagian tubuhnya. Korban pun sempat menolak dan berontak setelah mengatakan kepada pimpinan pondok bahwa ia sedang berhalangan dan kemudian disuruh keluar. Atas kejadian tersebut, orang tua korban tidak terima dan meminta terduga pencabulan di penjara agar tidak terulang kembali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, Operasi Patu Semeru 2022, Satlantas Polres Banyuwangi dalam sehari mobil elektronik law enforcement atau ATLE mencatat pelanggaran sebanyak 562 pelanggar dari Banyuwangi Kota hingga Kecamatan Gambiran. Pelanggaran yang dicatat meliputi melawan arus, tidak menggunakan helm,
dan melanggar larangan parkir. Pemirsa, dalam sehari mobil incar tersebut yang beroperasi dari Banyuwangi Kota hingga Kecamatan Gambiran yang melewati Kecamatan Kabat, Rogojampi, Serono hingga Celuring tersebut mencatat sebanyak 562 pelanggar yang sudah terverifikasi melakukan pelanggaran. Mobil incar yang dilengkapi kamera yang dapat melihat berbagai sudut mencatat dan merekam para pelanggar. Dari hasil tersebut akan dijadikan bukti oleh petugas yang akan melakukan penindakan kepada pelanggar. Petugas akan memverifikasi pemilik kendaraan berdasarkan plat nomor kendaraan. Setelah terverifikasi, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan yang tertera di STNK dan akan dikirim melalui Pos Indonesia. Baur Tilang Satlantas Polresta Banyuwangi, Aibda Hendro Ivan mengatakan, mobil incar ETLE ini bukan menyasar wilayah Banyuwangi Kota saja, akan tetapi menyasar daerah kecamatan. Lokasi menjadi sasaran seperti daerah rawan kecelakaan dan wilayah rawan pelanggaran lalu lintas. Aibda Hendro juga menambahkan bahwa ETLE akan menilang pengguna kendaraan yang menggunakan sandal jepit itu tidak benar, bahwa itu hanya sebatas himbauan saja. Jika terjadi kecelakaan, kaki tetap aman dari gesekan aspal. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Operasi Patuh Semeru 2022, saat ini kami melaksanakan kegiatan patroli penindakan secara elektronik menggunakan etlem mobil. Yang mana kegiatan ini kami lakukan di titik-titik rawan kecelakaan dan titik-titik rawan pelanggaran. Selama perjalanan dari Polresta Banyuwangi hingga di wilayah Gambiran sudah menindak sebanyak 562 pelanggar yang sudah tercapture oleh kamera etlem mobil. Hasil penindakan hari ini nanti akan kami verifikasi dan kami print untuk surat konfirmasinya, dan besok pagi akan dikirim oleh pos sehingga mungkin 3 hari maksimalnya pelanggar ini menerima surat konfirmasi tersebut. Jadi kamera etlem mobil ini hanya mengcapture pelanggaran saja, tidak semua objek yang berpapasan atau yang berpapasan dengan kamera etlem mobil ini tercapture, tidak. Namun hanya pelanggaran seperti halnya melawan arus, melanggar rambu-rambu larangan parkir, dan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm standar, tidak menggunakan sepatu ya. Jadi itu hanya sebatas himbauan untuk melindungi diri kita sendiri. Contoh, apabila kita menggunakan sepatu saat terjadi kecelakaan, kita akan selamat dari goresan antara kaki dengan aspal. Itu jaket juga demikian. Kalau kita berkendara menggunakan jaket, otomatis akan menyelamatkan daripada tubuh kita. Pada dasarnya kami tidak menindak pengendara roda 2 yang menggunakan sandal dengan tindakan tilang, tidak. Itu semua hanya sebatas himbauan saja. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ biasa dengan penampilan sangat kumal, berambut gimbal dan bau yang menyengat di hidung. Penampilan seperti itu tidak terlihat di Pondok Kasih Banyuwangi Waras yang menampung ODGJ hasil evakuasi dari jalanan di Banyuwangi. Terletak di tengah tambak ikan masuk Dusun Tegal Pare, Desa Uringin Putih, Kecamatan Muncar. Pemirsa, inilah Pondok Kasih Banyuwangi Waras yang menampung 19 ODGJ terlihat sangat riuh, ramai, terdengar suara para ODGJ sedang diterapi untuk kesembuhan dengan melantunkan firman-firman Tuhan yang ada di Kitab Injil. 19 ODGJ itu rata-rata hasil evakuasi dari pinggir jalan yang ada di Kecamatan Muncar sebelum pandemi melanda dunia. Mereka diambil dalam kondisi sangat kumal, berambut gimbal dan bau sangat menyengat karena tidak pernah mandi. Di dalam Pondok Kasih Banyuwangi Waras, mereka dibersihkan hingga betul-betul bersih dan dirawat sementara sampai bertemu dengan pihak keluarganya. Pondok Kasih Banyuwangi Waras ini berdiri pada tahun 2011 yang diinisiasi oleh pasangan suami istri Bambang Sugianto 57 tahun dan Rahel Tamaka
59 tahun. Awal berdirinya juga sangat unik karena Rahel Tamaka ketika melihat ODGJ di jalan, perutnya seakan selalu mual tanpa sebab. Padahal dirinya mengaku tidak jijik dengan para ODGJ tersebut. Karena selalu mual itulah dikonsultasikan dengan para teman-teman pendoa yang ada di gereja. Maka tercetuslah Pondok Kasih Banyuwangi Waras yang dibawahi Yayasan Gabriel Banyuwangi yang khusus untuk merawat ODGJ. Di Pondok Kasih Banyuwangi Waras mereka akan dilatih untuk kehidupan sehari-hari sebagai orang-orang normal seperti halnya bangun pagi, mandi, beribadah, cuci piring dan baju sendiri. Penyembuhan yang digunakan tidak menggunakan obat ataupun spesialis kejiwaan. Akan tetapi, terapi yang diberikan adalah kegiatan sehari-hari yang terus diulang-ulang sampai mereka memahami dan terlatih agar bisa hidup mandiri. Niat baik pasangan suami istri ini bukan tanpa rintangan, karena keterbatasan tempat inilah membuat mereka untuk sementara tidak menerima dan mencari ODGJ baru lagi. Hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan, padahal mereka masih sangat ingin menambah ODGJ yang ingin dirawat. Awalnya kami mulai dari tim doa. Nah, dalam tim doa itu kami kan selalu ditanya kira-kira mau melakukan sesuatu apa untuk kota ini. Akhirnya saya cerita pengalamanku. Kalau saya di jalan ketemu orang gila itu, perutku ini yang munyer. Jadi setelah saya cerita sama teman-teman, mereka ngomongin, loh kok itu berarti dipanggil untuk merawat orang gila. Akhirnya adalah tempat ini. Nah, visi kami memang untuk biar Banyuwangi bersih dari orang-orang gila di jalanan. 27 September 2011. Pondok Kasih Banyuwangi Waras menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Yang terpenting bisa bermanfaat bagi para ODGJ yang dibina. Sumbangan bisa langsung diantar ke Pondok Kasih Banyuwangi Waras yang beralamatkan di Dusun Tegal Pare, Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK saat pandemi COVID-19 melanda, memaksa setiap orang yang terdampak untuk kreatif menghasilkan pundi-pundi rupiah di saat masa sulit. Tak terkecuali Abdurrahman asal Dusun Tegal Yasan, Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, yang kini sukses menjadi pembudidaya benur setelah di PHK oleh perusahaan. Pemirsa, Abdurrahman merupakan mantan karyawan bengkel las di Pulau Dewata, Bali. Ia di PHK dari tempat kerjanya lantaran terdampak pandemi COVID-19, sehingga tidak mampu untuk membayar dirinya bekerja. Sejak pulang dari Bali, ia tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan sama sekali. Hal ini membuat dirinya harus berpikir kreatif agar dapat menghasilkan uang untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Sejak bulan Agustus 2020 lalu, Abdurrahman tidak sengaja menemukan video tutorial budidaya lobster air tawar. Dari video itulah, Abdurrahman tertarik budidaya lobster dengan modal 1.200.000 untuk membeli bibit benur dan membuat kolam dari terpal. Dari video itulah, Abdurrahman tertarik untuk budidaya lobster dengan modal Rp1.200.000 untuk membeli bibit benur dan membuat kolam dari terpal. Dengan memanfaatkan halaman rumah yang kosong, Abdurrahman kali ini mampu menghasilkan uang Rp3 juta per bulan dari budidaya lobster yang dijual lagi ke sebuah perusahaan. Abdurrahman memilih budidaya lobster yang dijual belikan adalah benurnya yang masih ukuran 1 inci. Karena menjual benur lebih cepat menghasilkan uang daripada menjual lobster konsumsi yang memakan waktu 6 bulan lebih. Untuk ukuran 1 inci benur, Abdurrahman menjual ke perusahaan pembesar benur yang ada di Wongsorjo hanya Rp1.500. Dalam setiap bulannya dapat mengirim benur ke perusahaan tersebut mencapai 1.000 ekor benur, bahkan bisa lebih.
Lobster indukan yang sudah tidak produktif menghasilkan benur oleh Abdurrahman dijual ke para tetangganya untuk dikonsumsi dengan harga Rp150.000 per kilogramnya. Mulai 2020 bulan Agustus awal, soalnya pengangguran Mas, habis kena PHK. Awalnya dulu kerja Bengkelas. di Bengkelas, terus karena pandemi ya. Karena pandemi pengurangan karyawan, kena PHK itu nganggur selama 4 bulan. 4 bulan. Terus lihat-lihat IG kok tertarik ke lobster, akhirnya belajar lobster. Belajarnya otodidak. Ya, lihat Google, YouTube. Penjualan dulu sih masih medsos, sosial media. Kalau sekarang kan udah ada yang ngambil. Ukurannya Mas kalau jual bibit? 1 in. 1 in, terus ada lagi? 1 in itu Mas. 1 in itu aja ya? 1 in. Harganya? Harganya 1.500. Kini Abdurrahman tidak perlu susah payah lagi untuk mencari pekerjaan. Abdurrahman dapat mencetak penghasilan sendiri untuk dirinya dengan hasil yang menggiurkan. Dalam waktu dekat, Abdurrahman akan membuat kolam permanen dengan ukuran yang lebih besar. Harapannya, breeding benurnya bisa lebih meningkat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Tetap saksikan program-program lainnya hanya ada di Banyuwangi 1 TV. Saya Cecilia, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.